Salam jumpa di channel Salam Kebenaran. Agar selamat, jangan lupa friend untuk subscribe, like, and comment. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Seorang pendebat muslim yang telah berhasil menobatkan dirinya sebagai evangelis dari sinode mimpi di alam gaib alias NN No Name, sekarang ini sedang tercecer di channelnya dan gentayangan di alam media. Sampai sekarang Christopher CS dan dirinya sendiri belum mampu mengidentifikasi nama sinode yang mensahkan jabatannya sebagai evangelis selain bungkam 1000 bahasa. Sebutannya dari sinode mimpi di alam gaib ini adalah sesuai dengan beberapa konten pernyataan yang telah beliau buat. Penonton yang baik hati, sebenarnya penggunaan evangelis ini adalah untuk kalangan Kristen, yang artinya menyampaikan iman kekristenan berlandaskan pada Alkitab. Secara struktur adalah di bawah pendeta. Tetapi karena belum diketahui siapa oknum yang menjabat di sinode mimpi di alam gaib tersebut, maka dia berusaha mengobrak-abrik ayat kitab suci umat Kristen. Tetapi jika saudara mengetahuinya, boleh saudara tuliskan pada kolom komentar. Saya memberikan 2 contoh yang dia sudah perbuat. Contoh yang pertama di dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa kata parakletos dia sebutkan adalah salah, sebab yang sebenarnya adalah perikletos, oleh karena dia ingin merujuk kepada nabinya. Yang kedua, dalam Matius 21 ayat 42, bahwa kata penjuru itu juga dia sebutkan merujuk kepada nabinya. Padahal jelas-jelas kata Muhammad tidak ada di dalam Alkitab. Nah, saya ingin memberikan satu analogi, dan maaf jika ini menyinggung, tetapi saya hanya membuatnya sebagai contoh. Bagaimana pendapat pemeriksa, penonton yang baik, yang budiman, jika ada yang menyatakan bahwa kata Yonatan Nandar itu adalah salah, sebab itu sudah dirubah-rubah, karena yang sebenarnya adalah kata Sunatan Blunder, bukan Yonatan Nandar. Nah, hal ini dapat saya buktikan. Yang pertama, setahu saya tidak ada ayat dalam kitab Yonatan Nandar yang memerintahkan untuk sunat, tetapi dia sunat. Itu artinya sunat blunder dong. Yang kedua, di dalam Alkitab kepada Abraham Tuhan memberikan perintah supaya melaksanakan sunat kepada generasinya, yaitu pada umur 8 hari. Tetapi apakah kamu Yonatan Nandar sunat saat usia 8 hari atau sesuka hati? Nah, itu kan, bukankah itu sunat blunder juga? Nah, itu saya perbuat hanyalah sebagai contoh untuk memberikan bukti dari kata atau nama saja. Namun beliau sudah berani membuat contoh dari ayat suci orang lain, mengubahnya, dan berani menyatakan salah. Ini adalah mimpi halusinasi. Tetapi saya juga bertanya, apakah ini mungkin pengaruh dari 17 kali tamparan oleh penyangkalan dari tempelengan Ariel 17 kali?
sehingga belakangan ini lebih berhalusinasi lagi bahwa dia menyamakan Isa dengan Yesus, lalu menyebutkan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan bahkan memiliki anak bernama Justus. Saya heran dan bertanya, sebenarnya apa sih arti huruf SHEH di belakang nama Nandar tersebut? Jika itu gelar akademis, maka tidak mungkin berani mencaplok jabatan evangelis sedang dia non-Kristen. Dan mengapa suka membuat pernyataan atau konten yang meniadakan ayat kitab suci dan konten yang menuduh Yesus melakukan tindakan yang tidak ada dalam kitab suci Kristen? Apa mungkin huruf SHMH tersebut adalah huruf biasa yang artinya suka halusinasi mimpi hoaks? Soalnya setiap diberi klarifikasi oleh pendapat Kristen, dia selalu kocar kacir entah kemana arah pembicaraannya. Biarlah kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Saya bersyukur kepada Tuhan Allah karena Alkitab yang suci memberi jawabannya di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Isinya demikian, sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Artinya sudah dari dahulu ada para penginjil ataupun evangelis penyesat dengan membawa Injil yang lain, Injil palsu. Umumnya yang palsu itu tidak dapat diidentifikasi sumbernya dan jawabannya kocar kacir sana sini. Nah, saya menghimbau kepada Pak Nandar, datanglah kepada Tuhan Yesus supaya mimpi halusinasi itu diubah kepada pola pikir yang realita, untuk berpikir realita dan disembuhkan. Jika seseorang melestarikan pola pikir yang suka halusinasi, maka akan menjadi penyakit kronis yang suatu saat dapat mengganggu kejiwaannya. Sebab kita tahu yang benar, namun kita tidak mau kita hanya mau mencari sensasi, asumsi, maka Tuhan akan mengadili. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Tuhan Yesus memberkati dan mengampuni Pak Nandar. Shalom.